Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu dan bahagia selalu ya, teman-teman semua. Oke, di video kali ini kami akan sharing pengalaman kami ketika menemani anak-anak mengerjakan tugas dari sekolah, yaitu tugas dari mata pelajaran PLBJ atau Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta. Jadi tugasnya adalah anak-anak diminta untuk mencoba atau berbagi pengalaman ketika mereka menaiki berbagai moda transportasi modern yang ada di Jakarta. Transportasi umum pertama yang kami naiki adalah Mini Transjakarta atau bus penghubung Transjakarta. Anak-anak juga sering menyebutnya dengan nama bus Tayo karena memang bentuk busnya yang seperti salah satu tokoh kartun yang ada di televisi, si Tayo. Hai Tayo, dia bis kecil ramah. Setelah turun dari bus Tayo, kita mau naik MRT atau Mass Rapid Traffic atau juga disebut moda raya terpadu. Kereta cepat juga bisa, kadang anak-anak ada yang ngomong kereta cepat. Tadi kita turun di halte MRT CSW atau halte MRT ASEAN yang ada di daerah Blok M. Dari sini itu sudah terintegrasi. Kalau misalkan teman-teman mau lanjut naik MRT, bisa ambil jalur yang sebelah kiri. Kalau misalkan mau naik busway atau Transjakarta, bisa ambil jalur yang sebelah kanan. Berhubung kita perginya itu pas hari libur, jadinya banyak dari ibu-ibu yang bisa mendampingi anak-anaknya untuk mencoba moda transportasi umum ini. Dan ini adalah view dari atas halte MRT CSW. Nah, ini anak-anak kita sudah masuk semua ke dalam alur ke dalam jalur MRT. Semua moda transportasi modern yang ada di Jakarta, alat pembayarannya adalah uang digital atau e-money. Jadi misalkan teman-teman aku yang dari daerah ingin mencoba naik Transjakarta, MRT, LRT, ataupun juga komuter lain, bayarnya itu harus pakai uang elektronik. Bisa kartu flash, kartu Jaklingko, tol mandiri atau yang lainnya. Banyak sih ya, sudah hampir semua e-money bisa kita gunakan untuk naik transportasi umum. Untuk tarifnya juga lumayan terjangkau ya. Untuk Transjakarta sekali naik kita harus membayar 3.500, sedangkan untuk naik MRT, LRT ataupun komuter lain itu dihitung tarif per jarak kilometer. Ini kita naiknya dari halte MRT ASEAN yang ada di Blok M sampai stasiun akhir yang ada di Bundaran HI, tarifnya itu Rp8.000. Tapi saldo yang ada di e-money kita harus minimal Rp14.000. Sebelum kita masuk terlalu jauh ke dalam area stasiun MRT-nya, kita harus melakukan checking untuk barang-barang yang kita bawa melalui X-ray ini. Kita tuh nggak boleh bawa senjata tajam, alat-alat tajam, ataupun makanan yang berbau tajam seperti durian. Dan ini kita sedang melakukan tap kartu untuk naik MRT. Tadi itu kita juga sudah tap kartu keluar dari area Transjakarta. Kalau naik transportasi modern ini kita harus 2 kali tap. Tap pertama itu untuk naik dan tap kedua untuk turun dari transportasinya. Nah, ini kelihatan ya, kita itu ramai-ramai beberapa kelompok dalam mengerjakan tugas ini.
Sama bu guru memang disuruh berangkatnya itu bareng teman-teman. Kalau misalkan berangkat bareng keluarga itu anak-anak sudah biasa. Tapi kalau berangkat bareng teman-teman rame-rame kayak gini itu kan nggak akan pernah ya kalau nggak ngerjain tugas. Jadi diharapkan momen kayak gini tuh bisa jadi kenangan indah buat anak-anak nantinya. Kita sekarang sudah ada di area tempat untuk menunggu kedatangan MRT atau keretanya. Kalau di komuter lain atau kereta ini disebutnya peron ya. MRT ini ada 2 jalur, jadi jalur yang ada di atas atau flyover dan nanti ada jalur yang di bawah tanah. Kalau nggak salah dari mulai stasiun Senayan itu sudah masuk jalur bawah tanah. Perpaduan dari gambar rel dan juga gedung-gedung dengan background langit Jakarta yang biru itu bagus banget ya, cantik Masya Allah. Dan kereta kita sudah datang. Ini terhitung 2 kali ya kami naik MRT, atau bukan kami sih. Maksudnya aku dan anak kecil naik MRT. Dulu itu yang pertama ketika MRT baru beroperasi, kita naik dari stasiun awal Lebak Bulus ke stasiun akhir yang ada di Bundaran Hotel Indonesia. Dan ini untuk kedua kalinya. Ternyata keretanya sudah bagus ya, sudah digambar-gambar atau diberi stiker kayak gini, cantik banget keretanya. Karena ini bukan jam kerja dan juga bukan jam sibuk, keretanya agak lowong atau kita bisa cari tempat duduk kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman naiknya di jam kerja, apalagi di jam-jam sibuk, itu pasti bakalan teman-teman gak bisa dapat duduk. MRT ini merupakan salah satu moda transportasi umum yang sangat digemari warga Jakarta yang ingin atau berkantor di daerah Sudirman. Kok Sudirman sih? Maksudnya di daerah HI. Ya HI ya seputaran Sudirman ya. Sudirman, Kuningan, pokoknya sentra-sentra bisnis yang ada di Jakarta. Nanti bisa naik MRT, turunnya di Bundaran HI, tinggal lanjut mau naik bus Transjakarta atau tinggal jalan aja ke kantornya masing-masing. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir Bundaran HI. Bundaran HI. Dear passengers, welcome on board. This train. Kita sudah sampai di stasiun akhir MRT Bundaran HI. Ini keretanya cantik banget ya, tuh lihat deh. Rencana awal kita itu mau naik Transjakarta, terus lanjut MRT, kita terus naik Transjakarta di halte Bundaran Hotel Indonesia, tapi kita mau ke atas atap yang ada di halte Transjakarta HI. Kita itu mau ke sudut yang lagi viral banget, yang kita bisa ngelihat 180 derajat view di Bundaran HI. Setelah dari situ baru kita mau ke Monas, naik city bus keliling seputaran Monas, HI ataupun Medan Merdeka, terus nanti kita mau ke Kota Tua. Itu rencana awalnya, tapi ternyata kita skip yang ke Kota Tuanya, jadi kita cuma muter-muter di area Monas aja. Karena ternyata keliling-keliling kayak gini lumayan capek juga ya. Pada nggak sanggup kalau harus langsung lanjut ke Kota Tua. Ini salah satu teman kami ada yang mau ngisi saldo untuk imaninya. Jadi teman-teman itu nggak perlu khawatir kehabisan saldo imani, bisa isi ulang saldo imaninya di stasiun-stasiun yang ada di MRT-nya. Kita sudah keluar dari area stasiun MRT dan itu yang ada di depan kita adalah halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia setelah direvitalisasi. Ini adalah view yang terlihat dari
atas atap atau rooftop atau deck atau apalah namanya itu yang ada di halte Transjakarta HI. Tuh lihat ya, aduh Masya Allah cantik banget loh. Dan ini kali pertama aku menjejakkan kaki di halte Transjakarta HI. Karena dulu pas lewat itu halte ini masih direvitalisasi, jadi busway atau Transjakarta itu nggak bisa berhenti di stasiun atau halte ini. Aku tadi tuh dari stasiun MRT, makanya nyebut halte masih suka kadang stasiun ya. Ini dia view yang ada atau yang terlihat dari atas deck tanpa atap ini. Aduh ya Allah cantik banget ya, Masya Allah. Apalagi kalau misalkan teman-teman itu kemarinya di malam hari dengan city lightnya pasti bakalan lebih cantik. Ini ada Grand Hyatt, ada Hotel Indonesia, ada Kempinski, pokoknya gedung-gedung pencakar langitnya cantik-cantik banget. Itu juga ada patung selamat datang di tengah-tengahnya. Kita sampai halte HI itu udah siang dan lagi panas-panasnya. Jadi yang berkesempatan untuk mengabadikan momen di ujung dek halte HI itu cuma anak-anak, kita enggak. Setelah anak-anak selesai, jadi itu di ujung deknya itu dibatasi hanya untuk 20 orang selama 5 menit aja. Karena kan peminatnya banyak, jadinya harus ganti-gantian. Setelah anak-anak selesai mengabadikan di ujung dek tadi, kita turun ke haltenya untuk lanjut naik Transjakarta ke arah Monas. Setelah ini kita mau naik city bus gratis atau bus tingkat wisata yang ada di Monas. Teman-teman tinggal naik Transjakarta arah Balai Kota Monas dari halte HI tadi, atau kalau misalkan teman-teman bingung, teman-teman bisa tanya sama petugasnya yang bakalan helpful banget buat bantu-bantuin teman-teman yang masih bingung rute-rute naik Transjakarta. Soalnya tadi itu di halte HI ada 2 cabang atau 2 jalur gitulah ya. Yang satu Monas Balai Kota kalau kita mau naik city bus ini, dan yang satu lagi itu arah Monas yang berakhir di stasiun atau halte Transjakarta yang ada di Kota Tua. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau naik yang arah Kota Tua juga bisa, tapi nanti teman-teman turun di halte Monas, lanjut lagi naik Transjakarta yang arah ke Balai Kota. Kita sudah ada di dalam city bus tingkat atau bus pariwisata. Naik bus ini itu gratis ya, asal kita punya kartu, tinggal tap kartu dan kita bisa naik city bus ini. Nggak akan motong saldo yang ada di kartu kita. City bus di lantai 2 ini sebagian dibuat tanpa atap, di ujungnya itu tanpa atap. Jadi kita itu bisa melihat view kota Jakarta 180 derajat. City bus yang kita naiki ini mengambil rute Medan Merdeka, Gambir, dan juga Istiqlal. Jadi nanti kita bakalan ngelewatin Masjid Istiqlal dan juga Istana Negara yang ada di Jalan Merdeka. Kami informasikan bus tingkat ini beroperasional setiap hari ya, tidak hanya di Sabtu Minggu tetapi beroperasional setiap hari. Ini tadi saya pas perhatikan, di sini semuanya orang Indonesia, jadi saya ingin nanya, berapakah jumlah istana kepresidenan yang saat ini Indonesia telah miliki, ada yang tahu? Semuanya orang Indonesia loh. Padahal orang Indonesia loh, tapi nggak tahu. Ada yang tahu berapa? Istana kepresidenan ada yang berapa? 6. Ada yang 6. Ada yang 6. Jadi tiap kali Bapak Presiden kita kedatangan tamu, beliau menyambutnya di istana ini. Istana ini namanya Istana Merdeka karena menghadap ke Jalan Merdeka. Saat ini menjadikan tempat berlangsungnya acara-acara yang bersifat kenegaraan seperti upacara detik-detik proklamasi hingga penyambutan tamu negara. Acap kali Bapak Presiden kita kedatangan tamu, beliau menyambutnya di istana tersebut.
Ini dibangun pada abad ke-18 dan memiliki luas 1.400 meter persegi. Dan ini tempat berada di sebelah kiri kita, ini merupakan Monas. Nah, ini merupakan halte terdekat dengan pintu Monas ya. Jadi yang akan masuk ke Monas, pintu masuk Monasnya di depan di sebelah kiri. Bisa turun di sini. Persiapan Monas 1 yang akan masuk ke Monas, ini merupakan halte terdekat dengan pintu masuk Monas. Yang akan ke Monas bisa turun di sini. Ada Monas 1, Monas 2, Monas 3, sama Monas. Dan ini kita mau turun di sini aja. Kita mau masuk ke dalam Monas, mau makan siang dulu. Ada yang bawa bekal dan yang nggak bawa bekal kita mau makan di Lenggang Jakarta atau food court yang ada di daerah Monas. Kota tuanya kita skip dulu karena kita udah kecapean. Sebenarnya ini kita tuh salah turun ya. Jadi turunnya tuh terlalu cepet. Mau ke Lenggang Jakarta harus jalan jauh banget, muterin Monas, mana ini siang dan juga panasnya. Untuk teman-teman yang bawa bekal makan siang sih mereka tinggal gelar aja di area Taman Monas. Tapi kita yang nggak bawa bekal butuh effort yang lebih buat dapat makan siang. Jalannya jauh banget. Dan ini kita sudah sampai di Lenggang Jakarta, kita mau makan siang dulu. Dan terima kasih ya teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa menghibur, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa bantu channel aku untuk berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.